Salam S Jenga, atau mungkin sahabat-sahabat cinta audio semua. Semoga hari kalian penuh energi dan semangat buat terus belajar dan eksplorasi dunia audio yang seru ini ya. Oke, setelah kita bahas tuntas berbagai ilmu tentang audio mulai dari cara kerja komponen, teknik pencampuran, sampai bagaimana suara merambat di ruangan. Sekarang ada satu topik kecil yang sering jadi bingung banyak orang, yaitu pemilihan lem untuk lilitan spool speaker. Banyak dari kita kan sering melihat iklan penjual lem yang bilang bisa tahan suhu 300, bahkan sampai 500 derajat dengan harga yang bikin kantong keriput. Tapi tahukah kalian, sebenarnya kita bisa lebih cerdas dalam memilihnya tanpa harus keluar uang banyak. Detail urutan. Batasan kinerja komponen speaker. Sebelum kita bicara lem, mari kita pahami dulu kenapa suhu jadi faktor penting banget buat speaker. Setiap komponen di dalam speaker punya batasan kemampuan sendiri. 1. Magnet speaker. Mayoritas speaker menggunakan magnet ferrit atau neodymium. Magnet jenis ini punya sifat khusus. Ketika suhu naik mencapai sekitar 100 derajat Celcius, struktur molekul di dalam magnet mulai berubah. Efeknya, daya tarik magnet terhadap baben akan berkurang secara signifikan. Kalau terus dibiarkan panas bahkan sampai di atas 120 derajat, kemampuan magnet bisa menurun secara permanen. Bayangin aja ya, kayak kamu punya mobil yang mesinnya selalu dipaksa jalan kecepatan maksimal. Lama-kelamaan performanya pasti turun, bukan? 2. Kawat lilitan spool. Kawat yang dipakai biasanya adalah tembaga berlapis enamel atau kawat aluminium. Ketika suhu mencapai 100 derajat, lapisan pelindung enamel di permukaan kawat mulai mengeras dan kehilangan fleksibilitasnya. Kalau suhu terus naik sampai 150 derajat ke atas, lapisan itu bisa mulai mengelupas atau bahkan meleleh. Akibatnya, kawat bisa saling bersinggungan yang menyebabkan korsleting, dan resistansi kawat juga akan naik drastis. Bayangin kayak kabel listrik yang kulitnya sobek karena panas. Bukan hanya berisiko korsleting, tapi juga bikin arus tidak bisa mengalir dengan baik. 3. Kombinasi keduanya saat speaker puncak kinerja. Ketika kita memutar speaker dengan volume tinggi atau memutar frekuensi yang berat dalam waktu lama, komponen-komponen itu akan terus menghasilkan panas. Pada titik di mana speaker sudah mencapai batas maksimal kemampuannya, suhu keseluruhan di area spool bisa mencapai sekitar 100-120 derajat. Kalau kita masih memaksanya lebih keras lagi, bukannya suara yang keluar jadi lebih bagus, tapi malah akan muncul bau gosong bahkan asap kecil karena komponen mulai terbakar. Pada kondisi ini, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan speaker akan menurun sekitar 10-12, mulai dari ketajaman suara yang hilang hingga daya tahan komponen yang berkurang drastis. Permasalahan pemilihan lem dan solusi dengan epoksi. Sekarang kita balik ke masalah lem. Iklan yang bilang lem bisa tahan 300-500 derajat memang terdengar menarik. Tapi mari kita berpikir logis. Kalau komponen utama speaker sudah tidak bisa bekerja efektif di atas 100 derajat, untuk apa kita butuh lem yang bisa tahan suhu jauh lebih tinggi dari itu? Itu kayak kamu beli sepatu olahraga yang bisa tahan jatuh dari ketinggian 5 lantai. Padahal kamu hanya pakainya buat berlari di taman. Fitur ekstra itu tidak ada gunanya dan hanya bikin kamu keluar uang lebih banyak. Solusi yang jauh lebih efektif dan ekonomis adalah menggunakan epoksi yang sesuai spesifikasi. Epoksi yang baik untuk lilitan spool biasanya sudah bisa tahan suhu hingga 150 derajat Celcius, angka yang lebih dari cukup karena seperti yang kita bahas tadi, speaker sudah tidak bisa bekerja dengan baik di atas 100 derajat. Selain itu, epoksi punya beberapa manfaat utama. Kekuatan perekat tinggi dapat menjaga lilitan kawat tetap rapi dan tidak bergeser meskipun speaker bekerja dengan getaran tinggi. Tahan air dan debu, melindungi lilitan dari kotoran atau kelembapan yang bisa menyebabkan kerusakan. Harga terjangkau, biayanya jauh lebih murah dibanding lem super tahan panas yang tidak kita butuhkan. Analogi mudah untuk memahami. Bayangin kamu mau bikin rumah kecil untuk tempat menyimpan alat aman. Kamu bisa memilih bahan atap yang bisa tahan badai besar dengan harga mahal, atau memilih bahan atap yang cukup kuat untuk menghadapi hujan dan panas matahari dengan harga jauh lebih murah. Tentu saja yang kedua lebih masuk akal, bukan? Karena tempat penyimpanan alat aman itu tidak akan pernah dihadapkan pada badai besar yang ekstrem. Sama saja dengan lem speaker.
Kita tidak perlu lem yang bisa tahan suhu ekstrem kalau komponen lainnya tidak bisa menahannya. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menyerang produk tertentu atau mengatakan bahwa lem mahal itu tidak baik, tapi lebih kepada memberikan solusi praktis bagi teman-teman yang ingin belajar dan membuat atau memperbaiki speaker dengan dana terbatas. Kita bisa mendapatkan hasil yang baik tanpa harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Selain itu, dengan memahami batasan kinerja komponen, kita juga bisa lebih bijak dalam menggunakan speaker agar tidak cepat rusak. Kesimpulan, komponen utama speaker hanya bisa bekerja efektif sampai sekitar 100 derajat Celcius. Di atasnya kinerja akan menurun 10-12, bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen. Memilih lem yang bisa tahan suhu 300-500 derajat tidak perlu, dan hanya membuat biaya jadi lebih mahal. Epoxy yang sesuai spesifikasi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perekat lilitan spool speaker dengan harga yang lebih terjangkau dan manfaat yang optimal. Sahabat audio, kalau ada pertanyaan atau pengalaman kalian sendiri tentang pemilihan lem atau perawatan speaker, jangan sungkan ya buat komen di bawah ini. Jangan lupa juga like dan subscribe buat dukung konten edukasi audio ini agar bisa terus berkembang dan membantu lebih banyak orang. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat.